Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saksena dengan NIM 200866524. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang cara berbicara, menulis, dan berpikir secara efektif dan efisien. Kita langsung saja masuk dalam materi, yaitu teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif adalah cara yang paling baik dalam melakukan komunikasi, karena biasanya akan mencapai tujuan yang tepat. Berbeda teknik ini juga sebenarnya harus disesuaikan dengan beberapa pesan yang disampaikan sehingga bisa diterima dengan baik. Secara sederhana saja, beberapa teknik dalam berbicara yang paling efektif dan efisien bisa dipergunakan dalam melakukan beberapa kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Berbicara dengan melakukan gerakan badan atau body language yang dilakukan penyesuaian dengan situasi yang terhadap lawan, sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu Anda harus menghargai lawan bicara Anda saat menyampaikan pesan dan jangan serang menanggapi dengan baik. Setiap pertanyaan reaksi yang diberikan biasa dari sera, usul, dan beberapa lainnya saat berbicara dengan lawan bicara Anda. Yang keempat yaitu berbicara secara efektif. Juga sebenarnya akan menimbulkan efek motivasi kepada lawan bicara dengan memberikan dorongan minat sehingga membuat seorang tergugah untuk melakukan suatu pendapat. Kemudian berbicara dengan cara yang efektif dan juga legas untuk memiliki niat untuk mendengar apa yang dibicarakan sehingga menimbulkan respon yang baik pula secara baik dan umpan balik yang tentunya positif. Kemudian masuk kepada teknik membaca yang efektif dan efisien. Teknik membaca yang pertama yaitu scanning. Scanning ini yaitu membaca sepintas lalu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan masalah yang spesifik tentunya. Kemudian teknik yang kedua yaitu skimming. Skimming ini adalah membaca bagian awal sebuah bacaan secara cepat untuk memperoleh gambaran umum atau inti dari sebuah buku tersebut. Cari dan surveilah isi buku tersebut dengan membaca cepat bagian awal setiap babnya hingga Anda tentunya dapat menemukan bagian yang Anda cari. Kemudian teknik selanjutnya yaitu membaca kalimat topik. Lakukan ini sebelum Anda membaca lebih dalam lagi. Membaca kalimat-kalimat topik akan berguna ketika Anda mendapatkan bacaan yang padat atau konten yang benar-benar asing atau baru bagi Anda. Bacalah kalimat topik ini dari setiap paragrafnya. Dengan ini, Anda akan mendapatkan overview atau gambaran dari bab tersebut. Kemudian, teknik selanjutnya itu baca secara detail. Setelah Anda melakukan 3 hal di atas, bacalah bagian utama atau bagian yang padat dari bacaan tersebut untuk menyaring bukti-bukti pendukung atau mendapatkan isi dari apa yang Anda cari. Bacalah secara perlahan, berikan perhatian pada hal-hal yang detail, analisis isi bacaan yang akan Anda hubungkan dengan ide-ide yang terkait, lalu mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci dari bacaan tersebut, menetapkan ide atau mentransfer pengetahuan dari bacaan tersebut, serta mengevaluasi argumen sang penulis terhadap bukti-bukti yang dipaparkan. Kemudian teknik selanjutnya yaitu bacalah untuk meningkatkan kemampuan menulis Anda. Setelah membaca, mungkin Anda akan tertarik untuk menulis tentang apa yang akan Anda cari tersebut. Nah, tingkatkanlah kemampuan menulis Anda dengan memperhatikan struktur dan teknik yang dipergunakan dengan membaca Anda. Perhatikan struktur keseluruhan bacaan tersebut, struktur dan panjang paragraf, konstruksi, dan argumen penulis, penggunaan bukti-bukti untuk penulis, analisis literaturnya, transisi serta diskusikan penulisan, serta penggunaan bahasa dan gaya tulisan buku tersebut atau EYD. Kemudian kita masuk ke dalam teknik menulis yang efektif dan efisien. Berapa teknik menulis yang efektif dan efisien yaitu diantaranya pertama banyak membaca. Sering banyak membaca membuat kita jadi terbiasa dengan kata dan makna. Sulit bagi penulis untuk menggambarkan keterampilan menulisnya. Jika ia tidak doyan membaca dan menulis setiap hari, maka itu akan sulit. Yang kedua yaitu kumpulkan dan olah ide. Kapanpun Anda akan bisa, kapanpun dan dimanapun, penulis tidak akan pernah berhenti untuk menangkap,
mengumpulkan dan mengolah ide agar tidak menguap dan terlupakan begitu saja. Selalu tulis begitu ada ide muncul di kepala. Kemudian teknik selanjutnya itu tentukan topik secara jelas. Kumpulan data dan lakukan riset mendalam sebelumnya. Dengan begitu, kita tahu topik yang akan kita bahas dan tulisan dan dapat menulis kerangkapan secara terperinci. Kemudian gunakan kata-kata simpel. Dahulunya penggunaan kata sederhana daripada yang rumit dan membuat pembaca mengeringit dahi. Kecuali jika kata lebih rumit ternyata memberikan makna lebih spesifik sesuai kebutuhan tulisan. Buat kalimat pendek. Menyusun kalimat yang serta paragraf pendek menjadikan tulisan lebih mudah untuk dimengerti dan tentunya jadi nyaman dibaca. Lalu jangan bertele-tele. Kalimat serta paragraf panjang yang membuat penjelasan bertele-tele pada akhirnya berpotensi menjadikan pembahasan melebar kemana-mana. Ingat, bercerita sesuai lingkup topik. Kemudian teknik terakhir yaitu edit dan revisi berkali-kali. Gunakan pedoman bahasa PUB, lakukan proses ini berulang kali. Lebih baik lagi gunakan jasa editor lepas sampai tulisan menjadi mengkilap. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.